kita mengundang narasumber yang di sini memang sudah cukup populer ya, dan populis lagi, populer dan populis ya. Saya manggilnya Kang Mas, ya kan, Kang Atang, Mas Atang, Dr. Atang Irawan SH, MHum. Beliau dikenal sebagai ya, pakar hukum tata negara. Nah, dari tangan beliau ini sebenarnya banyak yang saya lihat dari Instagramnya, ya sangat media sosialis banget istilah saya. Nah, itu menceritakan bagaimana kita mencoba ya menginterpretasikan atau memanai tentang hukum-hukum yang berlangsung di Indonesia, terutama dari pendekatan tata negara. Nah, hari ini kita mendapatkan kesempatan dari Kang Mas Atang untuk bisa memberikan bagaimana sebenarnya Pancasila dari perspektif hukum tata negara. Silakan, Pak Dr. Atang. Ya, terima kasih Mas Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Lestari Murdijat, terima kasih, sangat membahagiakan karena di hari libur masih juga membuka ruang kepada publik untuk melakukan telahan-telahan untuk kepentingan kebangsaan ini. Dan juga Mas Irwan selaku moderator, dan para narasumber, ada Prof. Retno, sahabat saya, guru saya, yang sudah memberikan pikiran-pikiran genuine, saya kira, untuk melakukan sebuah lahan kritis dalam sebuah konsepsi Pancasila ke depan melalui postulat Pancasila. Dan juga Mas Agus, saya kira ini Mas Agus nih bidangnya yang selalu menggeluti Pancasila, begitu ya. Tidak lupa juga kepada para penanggap dan opung sahur, biasanya kami memanggilnya opung atau bangun sahur, di akhir nanti akan memberikan catatan kritis terhadap frame berpikir dalam diskusi hari ini. Saya mungkin akan masuk ke wilayah lain yang agak sebetulnya sama tetapi agak beda dikit-dikit lah. Sebenarnya pembahasan konseptual dalam konteks teori tadi sudah banyak dikupas, dan saya juga tadi menjelaskan bahwa buku ini juga cukup menarik untuk menjadi bahan pijakan landasan berpikir kita. Tetapi tadi pertanyaannya Kang Irwan, dalam konteks konstitusi kita sebetulnya sudah clear ya. Tadi juga Mas Agus memberikan catatan strategis bahwa dalam logika berpikir para founding father kita meletakkan Pancasila yang harus dijadikan sebagai dasar bagi pencapaian tujuan bernegara dan tujuan pemerintahan. Kalau tadi bahasanya Mas Agus menggunakan istilah visi misi misalnya, ada tujuan negara atau visi menurut Mas Agus di alinea kedua, dan juga ada misi ya atau tujuan pemerintahan yang cukup jelas dan tegas saya kira dalam konfigurasi narasi di alinea keempat, bahwa 4 tujuan bernegara itu dia harus dituangkan dalam suatu konstitusi atau undang-undang dasar bahasanya, yang ini harus mendasarkan atau berdasar kepada ya Pancasila itu. Nah, sehingga memang Pancasila itu mestinya menjadi guidance dalam rangka merumuskan sebuah kebijakan, atau juga dalam konteks yang lebih formal disebutnya peraturan perundang-undangan gitu ya. Ini cukup jelas juga kalau kita melihat konfigurasi dalam norma yang diatur dalam Undang-Undang 12/2011 khususnya pasal 7, maka letak Undang-Undang Dasar itu adanya di atas. Dia sebagai guidance, ya, panduan atau pedoman dalam rangka merumuskan sebuah peraturan perundang-undangan atau kebijakan negara. Nah, memang kita bisa melihat misalnya sesungguhnya saat ini, kalau dikorelasikan dengan tema hari ini yang cukup menarik terkait dengan Pancasila dalam rangka menghadapi tantangan zaman misalnya. Kalau kita secara sederhana bisa memaknai bahwa sesungguhnya kebijakan-kebijakan atau peraturan perundang-undangan dalam konteks politik legislasi mestinya mendasarkan kepada Pancasila sebagai sebuah norma dasar, misalnya kalau saya menggunakan bahasa Kelsen ya, karena saya khawatir kalau pakai Nawi Asli nanti norma fundamental itu bisa berubah. Tapi kita sudah punya kebangsaan bahwa Pancasila tidak akan diubah, maka saya lebih tepat menggunakan istilah yang digunakan oleh Kelsen, dia sebagai sebuah norma dasar atau blue norm misalnya. Misalnya ada problem ke depan dan saat ini kita rasakan ketika menerjemahkan sebuah aturan atau kebijakan dalam bentuk makna ketuhanan yang Maha Esa, ini masih harus banyak telahan dan kajian. Misalnya saja bahwa itu mengisyaratkan bahwa makna ketuhanan itu artinya bahwa kita mengakui keberadaan pluralisme
terhadap keyakinan rakyat Republik Indonesia. Recording stopped. Sesungguhnya dalam konstitusi kita maka sangat alergi kalau misalnya cara berpikirnya kemudian berakibat terjadinya intoleran misalnya. Dan saya yakin kita semua tahu bahwa banyak kebijakan-kebijakan juga yang berimplikasi kepada intoleran, gitu ya. Dan saya kira itu banyak sekali. Sehingga dalam prakteknya susah sekali masyarakat mau mendirikan rumah ibadah. Jangankan berbeda agama, dalam satu agama juga kita masih sering lihat, gitu ya. Karena berbeda organisasinya, misalnya organisasi A nggak boleh mendirikan rumah ibadah di wilayah organisasi B. Padahal itu sesungguhnya makna Pancasila itu melarang adanya intoleran. Karena Recording in progress. makna ketuhanan tadi adalah mengakui berbagai macam agama. Artinya tidak berbicara tentang teokrasi atau mengkultuskan salah satu agama, gitu ya. Apalagi kalau kita menerjemahkan ke dalam norma dalam konstitusi kita cukup jelas. Jangankan kita masyarakat, jangankan pemerintahan daerah, negara pun tidak boleh intervensi terhadap keberagaman beragama. Itu yang saya kira dijelaskan di dalam pasal 29. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Negara pun tidak boleh sesungguhnya mengintervensi terkait dengan perilaku, tata cara bagi rakyat pada saat meyakini peribadahan sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dalam praktek masih sering banyak terjadi, misalnya apalagi sempat dulu terjadi lompatan yang cukup drastis ketika otonomi daerah, misalnya di 2299 ya, Undang-Undang 2299. Dan sampai sekarang juga masih terjadi, misalnya daerah-daerah mengatur tentang kebebasan beragama misalnya. Padahal juga kita tahu bahwa itu urusan absolutnya pusat yang tidak bisa didelegasikan ke pemerintahan daerah. Itu satu hal yang saya kira ini menjadi catatan kritis bagi bangsa ini, Republik ini. Dan bahkan seolah-olah banyak klaim secara historis misalnya yang mengatakan bahwa bangsa ini sesungguhnya hanya meletakkan kepada agama tertentu, padahal juga kita tahu semua enggak begitu. Kekuatan besar kita adalah dari keberadaan yang sangat plural. Sama juga dalam perspektif kemanusiaan. Di sila kedua misalnya, ini kan sesungguhnya juga aspeknya dua hal, eksternal maupun internal. Artinya dalam konteks luar negeri maka kemudian lahirnya yang disebut dengan politik bebas aktif gitu. Termasuk juga ke dalam misalnya, bahwa politik legislasi itu harus menyandarkan kepada politik kemanusiaan. Saya selalu ingat kepada pesan Mbak Reri atau Ibu Lestari Murjat dalam forum-forum diskusi di pasal 12. Meletakkan dasar kemanusiaan menjadi pilar utama dalam membangun bangsa. Nah, makanya saya kira ini adalah sesuatu yang harus dibumikan ke dalam sebuah skema politik legislasi maupun dalam kebijakan nasional. Kita tahu misalnya potret buram politik legislasi kita melulu saja terjadi ketika urusan-urusan RUU yang terkait dengan aspek kemanusiaan, akselerasinya lamban, bisa berpuluh-puluh tahun. Misalnya kemarin ada RUU TPKS kan lama sekali, lebih dari 9 tahun. Atau yang sekarang misalnya tentang RUU pelindungan terhadap tenaga kerja, pekerja rumah tangga, nyaris tidak terdengar dalam logika berpikirnya konfigurasi politik di politik legislasi nasional kita, baik eksekutif maupun legislatif, seolah-olah alergi berbicara tentang aspek pelindungan terhadap kemanusiaan. Padahal itu pondasi dasar membangun bangsa ini. Dan makanya saya selalu ingat sekali ketika Mbak Reri mengatakan bahwa itu paling penting, prinsip-prinsip kemanusiaan. Yang ketiga juga samalah persatuan. Ini kan kita sadar bahwa bangsa ini dibangun di atas perbedaan, gitu ya. Perbedaan segala macam, segala hal, gitu ya. Baik dalam perspektif cara berpikir di masing-masing daerah misalnya, atau sara, suku, agama, ras, dan sebagainya. Itu menjadi faktor penguat kita sesungguhnya. Bahwa perbedaan ini adalah modal dasar membangun bangsa ini ke depan. Nah, saya kira berbeda kalau kita mau komparasi di Eropa, Timur Tengah, dan sebagainya. Satu agama pun bisa bermacam-macam negara, atau satu cara berpikir, satu bahasa pun bisa bermacam-macam negara. Nah, inilah sebetulnya modal besar bagi kita dalam rangka membangun persatuan ini. Jadi dibangun di atas perbedaan. Sama juga terkait dengan yang keempat, terkait pemusatan perwakilan. Meskipun skema demokrasi kita banyak bertanya, banyak sekali kalangan bertanya, kenapa sekarang dengan menggunakan pola demokrasi Barat misalnya,
dengan menggunakan pola suara terbanyak. Tetapi kita harus menyadari semua bahwa suara terbanyak itu bukan berarti diletakkan sebagai sesuatu yang sangat fundamental, karena sesungguhnya musyawarah mufakat ini menjadi penting dalam rangka mengklarifikasi atau mengeliminir kebijakan-kebijakan yang hanya bersifat menguntungkan kelompok tertentu, menguntungkan konfigurasi ekonomi tertentu yang harus dilakukan melalui musyawarah mufakat sesungguhnya. Dan terakhir juga keadilan sosial, saya kira ini menjadi problem besar, padahal sesungguhnya para funding partner kita mengatakan 4 hal yang tadi juga disitir oleh Mas Agus. Yang pertama adalah terkait dengan pelindungan terhadap rakyat atau social defense misalnya, kesejahteraan rakyat, social welfare, kemudian juga mencerdaskan kehidupan bangsa dan turut serta dalam keterlibatan dunia. Ini sebetulnya menjadi guidance bagi kita yang dirumuskan dengan mendasarkan pada Pancasila. Ini saya kira menjadi problem besar. Saya khawatir juga ketika ini tidak segera dijadikan sebagai sebuah platform bersama. Sayangnya di Republik ini kan kalau nggak dirumuskan di dalam aturan, itu kemudian menjadi dianggap bukan sebuah panduan atau pedoman. Padahal sesungguhnya ya Pancasila itu kan sebetulnya berada di meta yuridis, di atas aturan musuhnya. Itu yang juga yang harus disadarkan oleh kita bersama terhadap seluruh elemen bangsa ini. Itu malah justru ketika dia dijelaskan dalam bentuk norma dalam sebuah aturan menjadi sebuah panduan, maka akan mempersempit makna dari makna Pancasila itu sendiri. Seperti Mas Agus tadi bilang bahwa Pancasila ini adalah sebuah nilai begitu. Yang mestinya nilai itu tidak bersifat statis tetapi dinamis. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Memang tantangan ke depan itu sebaiknya harus diawali dalam konteks politik legislasi, karena rakyat kita, masyarakat kita dengan kultur feodal yang masih juga kental, suka tidak suka, sehingga patronase ini atau patron klien ini juga masih tetap bersarang dalam pikiran dan perilaku di masyarakat kita, sehingga biasanya ya para elit yang akan menjadi contoh perilaku. Nah, ini yang saya kira saya selalu khawatir misalnya, karena juga sesungguhnya sila pertama itu juga menunjukkan etik sosial bagi kebangsaan ini. Kalau misalnya pejabat selalu marah-marah, itu akan dicontoh sama rakyatnya. Ini yang saya kira nggak bagus. Padahal kita bersepakat, bahkan tidak hanya Republik ini, seluruh bangsa sudah bersepakat dalam plenary meeting PBB tahun 92, bahwa harus meletakkan etika dalam penyelenggaraan bernegara, baik dalam etika parlemen, etik on parlemen, dalam lembaga kekuasaan kehakiman, etik on judicial, dan etik on government. Tetapi itu yang tadi saya katakan, sesungguhnya penegakannya yang belum dilakukan secara baik, apalagi dalam logika berpikir kebangsaan ini yang masih ada dalam wilayah feodalistik misalnya, dalam perspektif sosial misalnya, meskipun dalam corak produksi berubah begitu ya. Feodalistiknya tergerus dalam pandangan yang ekonomi sangat kapitalistik. Tapi saya kira secara sosial masih juga terjaga dan saya yakin juga dijaga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Barangkali terima kasih kepada Mas Irwan yang memberikan kesempatan kepada saya, Pak Dokter yang sangat genuine, yang selalu memberikan catatan-catatan kritis kepada saya. Sebetulnya tiap hari Mas Irwan selalu memberikan catatan kritis kepada saya untuk mengurai problem-problem kebangsaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.